Ledakan petasan di sebuah rumah yang melukai 4 orang di Bantul, Yogyakarta hingga seorang nenek bunuh tetangga karena tak diberi utang di Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi kasus yang mengemuka dalam sepekan. Kita akan simak rangkumannya dalam kasus utama berikut ini. Rp500.000. Berdalih kesal tak diberi pinjaman uang Rp200.000, seorang perempuan berusia 80 tahun di Sinjai, Sulawesi Selatan menganiaya tetangganya. Korban tewas bersimbah darah di halaman rumahnya. Polisi segera mengamankan wanita lansia tersebut beserta barang bukti senjata tajam. Saat ini kondisi kejiwaan terduga pelaku tengah diperiksa. Bila terbukti sehat, ia akan ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Bermaksud menagih utang, seorang pria di Cianjur, Jawa Barat malah dibacok di depan keponakannya. Padahal terduga pelaku berjanji pada korban akan membayar utang Rp3.500.000 selepas salat tarawih. Usai menganiaya, pelaku yang telah jadi tersangka itu kabur, meninggalkan penagih utang terkapar di halaman rumahnya. Kehilangan banyak darah, korban tewas di lokasi kejadian sebelum dibawa ke rumah sakit. Berdalih kesal pasangannya sering digoda, seorang pria di Musirawas, Sumatera Selatan menganiaya tetangganya hingga tewas. Sang istri juga ikut memukuli korban dengan kayu. Usai kejadian, Pak Sutri yang merupakan tetangga korban menyerahkan diri ke polisi keesokan harinya. Keduanya kini mendekam di sel tahanan dan terancam pidana penjara seumur hidup. Tawuran remaja di sejumlah daerah pada bulan Ramadan turut menjadi sorotan. Seperti di Koja, Jakarta Utara, saat warga baru usai tarawih, puluhan remaja saling serang menggunakan batu yang diikat pada kain sarung. Bahkan tindakan anarkistis kedua kelompok itu merusak peralatan pedagang yang berjualan di sekitar lokasi. Tawuran diduga dipicu saling ejek. Aksi saling serang antar kelompok remaja jelang sahur juga terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Polisi menciduk 12 remaja berusia 16 hingga 18 tahun yang diduga terlibat perang sarung. Hasil penggeledahan, petugas menyita beberapa kain sarung yang ternyata sudah dimodifikasi berisikan batu, kemudian potongan besi, sampai senjata tajam. Setelah didata dan menjalani tes urin, mereka dikembalikan ke orang tuanya dan diminta wajib lapor setiap awal pekan hingga berjanji tidak mengulangi tawuran. Ledakan di sebuah rumah di Bantul, Yogyakarta yang menyebabkan 4 orang terluka turut mengemuka dalam sepekan. Ledakan diduga berasal dari petasan yang tengah diracik para korban. Insiden tersebut sontak mengundang kerumunan warga lantaran suara ledakan terdengar hingga radius 700 meter. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi. Mengantisipasi ledakan susulan, petugas mengamankan sisa bahan berbahaya. Hingga kini, kasusnya dalam penyelidikan kepolisian, sementara keempat korban dirawat intensif di rumah sakit.